Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan aku di Lila di Setiawati Channel. Ini teman-teman ya, saya mau bisa dikatakan klarifikasi, bisa dikatakan saya mau cerita pengalaman operasi saya mengenai penyakit yang telah saya pernah divonis penyakit ganas, dan saya mau cerita saya udah menjalani operasi besar ini teman-teman ya. Sebelumnya saya ucapkan amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih ya Allah atas nikmat hidup selama ini teman-teman ya. Seperti pada video yang sebelumnya, saya sudah begitu saya dinyatakan ada benjolan, saya sudah menjalani berbagai rentetan atau step by step pemeriksaan, menjalani operasi gini-gini. Nah ini teman-teman ya, saya sudah menjalani operasi benjolan itu pada tanggal 10 Juni kemarin, dan mulai sekarang udah 4 bulan. Kenapa saya 4 bulan berikutnya baru berani klarifikasi atau membahas masalah ini lagi? Jujur saya masih trauma, saya masih belum siap mental saya seperti itu. Nah, sesuai dengan video yang sebelumnya, saya sudah menjalani operasi besar itu. Apa yang saya takutkan selama ini, apa yang saya sedih, gundah, merasa down, merasa jatuh, merasa semua-muanya itu, alhamdulillah Allah telah menjawab semuanya. Setelah operasi hari Senin itu, penyakitnya malamnya itu kan dikasihkan ke kita, ditunjukkan, ini loh Bu, benjolan yang ada di payudara Ibu udah kita ambil, tapi ini Ibu sama keluarga cukup melihat. Setelah itu kita kasih surat pengantar, dimasukkan ke PA. 1 minggu berikutnya kita ambil di lab, di PA patologi anatomi itu tadi, dan saya serahkan lagi ke dokter onkologi saya, dokter bedah yang menangani saya, yaitu dokter Anang. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin, tabarakallah. Kata dokter Anang gini, Ibu hasilnya negatif, jadi Ibu cukup menjalani operasi yang sudah saya lakukan kemarin. Jadi Ibu tidak perlu untuk operasi pengangkatan payudara, Ibu tidak perlu untuk kemo. Ya subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar gitu loh. Apa yang saya takutkan selama ini, saya takut mati karena naudzubillah min dzalik, amin amin. Kita semua tahu betapa ganasnya penyakit kanker payudara ganas itu, betapa ganasnya gitu loh. Jujur saya takut mati demi Allah gitu loh. Dan subhanallah, ternyata kata dokter Anang, dokter onkologi saya, ini Ibu penyakitnya udah saya ambil dan hasilnya negatif. Berarti Ibu ini penyakitnya namanya tumor payudara atau FAM kalau nggak salah nggih. Katanya Ibu nggak usah kemo. Ya subhanallah, karena saya ngeri, saya takut ngerinya kemo, hasil kemo. Kata yang pernah menjalani kemo itu kan sudah pasti nanti badan kurus, kering, merasa kesakitan, dan rambut kita, mahkota kita ini yang kita banggakan, yang kita syukuri, rontok. Dan itu pun saya sudah dari awal sudah menyiapkan mental saya, kalau amit-amit udah mendalik ya,
Kalaupun saya divonis kanker payudara ganas, saya cuma ingin penyakit saya diangkat sembuh gitu loh. Kalaupun memang saya nanti menjalani kemo dan saya harus gundul, ya saya harus ikhlas gitu loh. Ya nanti kita bisa pakai jilbab gitu. Dan subhanallah semua tidak terjadi. Jadi teman-teman ya, subhanallah, dengan adanya klarifikasi ini 4 bulan yang lalu saya kan pernah bikin vlog saya bagikan disambar petir karena divonis penyakit ganas. Itu maksud saya, memang benar saya waktu itu katanya kena kanker payudara ganas. Akhirnya saya ikuti proses semua yang dianjurkan dokter, dari ini tes ini saya harus operasi ini sudah saya laksanakan semua. Subhanallah, penyakit saya udah diangkat, udah dikeluarkan, udah di PA patologi anatomi dan udah hasilnya keluar. Subhanallah, alhamdulillah hasilnya negatif, berarti bukan ganas, jadi saya tidak perlu diangkat payudaranya, cukup diangkat penyakitnya, benjolannya itu. Dan saya juga tidak harus menjalani kemo karena jinak. Subhanallah, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sekarang udah sehat walafiat. Subhanallah. Mohon maaf ya, ini juga udah sembuh, ini dua-duanya juga asli, seperti itu. Alhamdulillah, seperti itu. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah nggih. Terima kasih banyak kepada Allah atas nikmat. Biarpun aku dikasih sakit sama Allah, saya anggap itu juga nikmat. Sehat itu nikmat, sakit juga nikmat, rezeki juga nikmat, seperti itu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Allah atas nikmat semua ini. Saya sudah terbebas, insya Allah terbebas dari penyakit itu, karena penyakit saya sudah diambil, hasilnya jinak, dan insya Allah ke depan saya harus menjalani hidup sehat seperti itu. Tidak boleh memakai penyedap, pewarna, pengawet, seperti itu. Harus menjalani hidup sehat. Dan subhanallah, jujur, mungkin sebelumnya memang saya menemukan benjolan itu saya tidak sakit, saya juga tidak merasakan sakit, saya juga tidak merasa sakit, tidak merasakan sakit. Istilah Jawa, aku gak rumangsa loro, aku gak loro, aku sehat-sehat baik. Tapi memang saya menemukan benjolan. Lah, kepada teman-teman semua di luar sana, kalaupun Anda semua menemukan sesuatu di tubuh Anda, entah itu benjolan di payudara, di mana, harus berani, jangan takut untuk ke dokter. Insya Allah ada obatnya, insya Allah ada solusinya. Jujur, saya bisa ngomong gini karena pengalaman saya. Saya memang takut, saya sempat menyembunyikan selama 6 bulan. Saya tidak berani ngomong, saya merahasiakan karena saya takut mati, saya takut kehilangan putra putri saya takut meninggalkan keluarga saya, putra putri saya juga takut biaya. Tapi semuanya, di saat kita mengatakan ikhlas dan pasrah sama Allah, semua dipermudah sama Allah. Penyakit kita diangkat, kita dikasih sehat kembali, kita ada BPJS dari pemerintah, seperti itu teman-teman ya. Terus buat teman-teman semua, kalau Anda semua menemukan sesuatu di tubuh Anda, jangan takut untuk kontrol, untuk periksa. Kalaupun dokter mengajukan operasi, ikuti aja langkah itu. Saya sudah mengalami, saya takut mati karena operasi. Teman-teman semua, saya katakan, operasi itu tidak sakit. Amit-amit ya, istilahnya kita itu waktu itu kita di biota kayak orang meninggal, kita tidak merasakan apa-apa, kita tidak tahu apa-apa, seperti itu. Begitu kita sadar, kita tidak merasakan sakit apa-apa, dengan syarat kita jangan banyak gerak. Semua anjuran obat dokter harus kita minum, kita taati. Semua yang dikasih resep sama dokter kita turuti, kita beli, kita ambil, kita minum, kita habiskan.
Insya Allah Anda semua sehat, selamat, tidak akan mengalami sakit apapun. Seperti saya payudara saya, maaf ya, payudara saya dibelah, diambil penyakitnya, dikembalikan, dijahit, jahitan banyak gitu loh. Dan waktu saya kontrol pertama, yang kedua masih basah, masih berair, dicabut, diambil benangnya. Awalnya saya juga takut, tapi ya alhamdulillah ada sakit sedikit, sengkring waktu pas dicabut, tapi ya semuanya alhamdulillah. Terus malah saya sempat ada satu benang di ujung yang tertinggal. Akhirnya untuk kontrol terakhir kalinya saya datang lagi, karena saya pernah pikir saya daripada jauh-jauh ke Surabaya, udah saya di puskesmas menolak, tidak bertanggung jawab. Ibu harus kembali ke rumah sakit di mana ibu dilakukan bedah, bukan tanggung jawab kami. Ya udah, dengan sisa benang yang tertinggal sedikit itu saya kembali lagi ke rumah sakit. Saya antri sampai siang, sampai sore pulang, ya cuman mengambil sisa benang sedikit itu aja. Seperti itu teman-teman ya. Operasi tidak sakit, alhamdulillah kita di cover BPJS. Operasi tidak sakit, memang kata-kata operasi itu menakutkan, saya pun takut. Tapi yang sakit atau yang menakutkan itu justru vonis. Di saat kita divonis ibu kena kanker payudara ganas, itu yang sakit, itu yang bikin kita shock, itu yang bikin kita down, itu yang bikin kita gak kuat. Betapa sakitnya, betapa kagetnya di saat kita tiba-tiba merasa sehat, merasa gak ada sakit apapun, tiba-tiba kita divonis kanker payudara ganas. Kita tahu yang namanya ganas, kanker ganasnya itu gak lama. Itu yang sakit teman-teman, itu yang bikin kita gak kuat. Di saat kita divonis sakit, itu yang gak kuat. Tapi yakinlah teman-teman, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah sayang sama kita. Di saat kita pasrah, di saat kita ikhlas, ridho, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Allah yang akan membereskannya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan takut. Jangan takut kalau menemukan sebuah penyakit atau benjolan. Jadi teman-teman jangan takut. Jangan takut kalau menemukan sebuah penyakit atau benjolan. Kalau disuruh operasi, ikuti prosedurnya. Dikasih obat, habiskan obatnya. Jangan melanggar. Operasi nggak sakit teman-teman. Yang sakit itu vonisnya. Di saat kita menerima vonis, mau menghadapi meja operasi, kita memang takut mati, takut nggak bangun lagi gitu. Tapi operasi nggak sakit teman, nggak sakit, sama sekali nggak sakit. Kita tidak tahu apa-apa, kita tidak merasakan apa-apa, kita nggak sadar karena kita sudah dibius total. Demikian teman-teman ya, klarifikasi saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dokter Anang, dokter onkologi saya, dokter rumah sakit bedah di RRSAL Surabaya, yang telah menangani bedah saya, pengangkatan tumor payudara saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beliau orangnya sangat baik, orangnya soleh, orangnya santun, berhati mulia. Makasih banyak Dokter Anang.
dokter onkologi saya, dokter Rumah Sakit RSA Surabaya, dan semoga dokter Anang dikasih sehat, panjang umur, seperti itu. Dan buat teman-teman, demikian klarifikasi saya. Benar, saya habis menjalani operasi 4 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Juni. Saya menjalani operasi tumor payudara atau FAM, tapi bukan kanker payudara. Memang awalnya saya divonis kanker payudara ganas, harus menjalani pengangkatan payudara dan kemoterapi. Subhanallah, payudara saya tidak diangkat dan saya tidak menjalani kemoterapi karena saya tidak kanker ganas. Setelah diadakan pengangkatan benjolan, di PA, dites lagi, di biopsi lagi, di patologi anatomi, hasilnya negatif. Jadi hasilnya jinak. Jadi teman-teman ya, saya memang menjalani operasi tumor payudara, tapi bukan kanker ganas. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanallah, saya sudah sehat, saya sudah sembuh. Tapi saya tetap harus berhati-hati, menjaga pola makan, harus menjalani pola hidup sehat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak. Semoga aku sehat, aku kuat, aku panjang umur demi putra-putriku, biar bisa mendampingi putra-putriku sampai mereka sukses, sampai mereka menjadi orang, sampai mereka juga menjadi kakek nenek, dan biar saya sampai tua renta bangka tidak apa-apa. Semoga saya panjang umur. Demikian dulu teman-teman ya, penjelasan saya atau klarifikasi saya masalah penyakit yang pernah saya alami. Dan 4 bulan yang lalu saya memang telah menjalani operasi besar. Saya sekarang udah sembuh. Kenapa saya baru sekarang mau speak up? Jujur, waktu itu saya bisa aja langsung speak up, tapi saya masih belum siap secara mental. Saya belum siap untuk mengatakan dan menceritakan semuanya karena saya masih trauma. Sampai detik ini pun saya kalau mengingat vonis itu, sampai detik ini pun kalau saya mengingat perjalanan saya periksa kontrol dari rumah sakit ini ke sini, dirujuk ke sini, saya harus menjalani tes ini, tes ini, itu saya pasti meneteskan air mata. Betapa sakit dan menderitanya orang sakit, betapa sakitnya orang antri, ratusan ribuan orang berpanas-panasan berangkat subuh, pulang sore jam 4. Surabaya panasnya kayak gitu, kena macet, kena ini, kena itu, belum keluar uang tiap hari, kita nggak bisa jualan, nggak ada pemasukan, hanya pengeluaran aja, seperti itu. Saya sudah menjalani semuanya, alhamdulillah semua udah lewat. Seperti itu teman-teman ya. Support buat Anda semua. Kalau menemukan sesuatu penyakit, jangan takut untuk dioperasi, jangan takut untuk berobat, jangan takut untuk ke dokter. Insya Allah ada obatnya, insya Allah ada solusinya, dan operasi itu tidak sakit. Begitu teman-teman ya. Terima kasih banyak atas semuanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua. Jangan lupa sekali lagi untuk selalu mensupport aku dengan cara mensubscribe, di like, di komen, dan di share. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.